kalian, balik lagi di sini di channel YouTube aku Indra Kelen. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Oke? Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku mengikuti in-class di program MT Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sebelumnya udah aku bahas. Nah, jadi waktu itu aku berhasil lolos ke tahapan dimana aku bisa ikut training di salah satu training center yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi waktu itu aku kedapatan batch 47. Nah, kebetulan di batch 47 itu jumlah pesertanya ada 28 orang dan semuanya adalah laki-laki. Jadi waktu itu di batchnya aku itu nggak ada ladies, jadi laki-laki semua. Nah, setibanya kita di tempat training center, peserta-peserta yang rambutnya kurang pelontos itu disuruh untuk dipelontosin lagi, artinya harus bener ya kayak semi botak gitu. Nah, sebelumnya pihak trainer sudah mendapatkan nama-nama peserta sehingga dia langsung bisa membagi kamar tidur si peserta. Jadi waktu itu kita dibagi kamar tidur, jadi kamar tidurnya satu orang untuk berempat dan menggunakan tempat tidur yang model tingkat yang biasa untuk kayak orang-orang militer gitulah. Jadi satu kamar itu berempat. Dan keesokan harinya kita melakukan registrasi ulang lagi sama pihak trainernya di sebuah ruangan. Jadi berkas-berkas yang diperlukan itu diserahkan ke mereka. Berkas-berkas itu yang sudah di-emailkan oleh mereka ke kitanya. Dan kemudian keesokan harinya kita diperkenalkan atau dibawa keliling di sekitar tempat training center. Jadi kita diajak untuk melihat-lihat lokasi keseluruhan dari tempat training center itu, ruangan-ruangannya mana, seperti itu. Nah, sebelum itu kita sudah diberikan aturan khusus kayak semacam kita tidak boleh merokok dalam aktivitas di training center. Jadi ada waktunya ketika jam istirahat dan harus dilakukan di ruang smoking area. Jadi sebenarnya nggak ruang sih, kayak tempat yang udah dibuat outdoor untuk peserta yang mau merokok pada jamnya. Nah, kemudian kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone selama masa in-class tersebut kecuali hari weekend. Itu pun harus disetujui oleh pihak trainernya. Setelah itu teman-teman, kita diberikan seragam. Jadi seragam untuk belajar di kelas sama untuk waktu kita praktik di luar. Nah, seragam itu free ya, dibagikan ke semua peserta untuk menunjang program in-class tersebut. Dibagi seragamnya udah. Jadi kita langsung aja waktu itu di hari pertama in-class itu kita sudah mendapatkan materi-materi dasar dan juga modul. Jadi modul itu berisi kayak profil perusahaan, visi misinya, terus apa aja tentang falsafah-falsafahnya seperti itu. Terus kayak ada materi-materi khusus lainnya kayak sosialisasi fasilitas benefitnya perusahaan dan sebagainya. Jadi ya bagian dasar daripada perusahaan itu. Nah, setelah itu kita baru opening. Jadi opening seremonial. Jadi peserta MT-nya kan sudah belajar koreo waktu itu. Jadi udah opening seremonial di mana opening itu dihadirin oleh petinggi atau bos-bos tertinggi yang ada di lokasi perkebunan yang ada tempat training centernya itu. Jadi kita opening sekaligus perkenalan dan juga penyerahan ke pihak BRIMOB untuk mengadakan pelatihan bina fisik gitu, semi militer kayak gitu. Nah, kegiatan bersama BRIMOB ini berlangsung 1 minggu kalau aku nggak salah ingat ya. 1 minggu, jadi kita tuh kayak dilatih kayak baris berbaris, main drill tongkat Polri itu kayak gitu. Terus kayak ada kegiatan namanya long march, kayak kita berkelana gitu sama tim kita. Ya itulah pokoknya seru aja sih walaupun ada yang ya gitulah, namanya juga latihan fisik kan ya gitu. Oke aja sih menurut aku. Terus nggak cuma di lapangan sih, tapi ada juga teori yang diberikan oleh pihak BRIMOB-nya kayak teori-teori untuk apabila ada terjadi kerusuhan, kebakaran dan lain-lain sebagainya lah. Aku juga udah lupa banget. Ya, jadi hampir kelupaan. Jadi 28 peserta itu tadi dibagi menjadi 3 grup. Jadi kenapa dibagi 3 grup? Agar nanti lebih khusus gitu loh, lebih khusus. Tapi aktualnya ya kami ini satu tim, satu batch kayak gitu. Jadi dibagi 3 grup ini mungkin biar ngelihat pembeda tertentu gitulah. Jadi sebenarnya kegiatan di in-class ini kayak paginya kita itu
kan harus bangun nih jam 5 pagi untuk apel pagi, kemudian jam 7 breakfast. Nah, sekedar informasi nih, jadi teman-teman ya, di training center itu kita ada aturan khusus, ada aturan mainnya. Kayak kita tuh mau breakfast, makan siang, ataupun makan malam, kita harus berbaris, harus rapi. Kemudian di aula makan itu nggak boleh ribut, nggak boleh rusuh lah, pokoknya harus tertib semuanya. Jadi seperti itu aturannya. Jadi kalaupun kita masuk ke ruangan, kita juga harus tertib, ada aturan tersendiri. Nah, pada dasarnya program MT di kelas ini dia tuh kayak paginya ngebahas materi, kemudian sorenya kita langsung praktek. Jadi materi praktek, materi praktek. Dan ada juga study tour kayak gitu, kayak misalnya kita mengunjungi pabriknya atau millnya atau pergi kemana gitu untuk melihat pekerjaan sesuatu seperti itu. Kalau menurut aku itu bener-bener nambah ilmu banget. Nah, selain materi yang diberikan itu, kita kayak ada program-program pengembangan diri untuk melatih teamwork gitu, kerja sama satu tim gitu. Jadi selain itu juga ada program lagi tuh kayak program camping. Jadi itu kita camping di tempat lahan yang baru ditanam atau yang disebut land clearing kayak gitu. Jadi kita camping di situ seminggu, kita harus menyediakan menu sarapan kita pagi harinya tuh sendiri kayak gitu. Jadi tinggal di satu tenda gitu 28 orang, bayangin. Jadi mandinya itu harus ya cari air, sumber air sendirilah gitu. Jadi benar ngerasain pengalaman yang luar biasa kalau menurut aku waktu camping itu. Karena lawannya di sana itu nyamuk. Jadi musuh bebuyutannya itu nyamuk, teman-teman. Selain program camping itu ya teman-teman, ada juga namanya program shadowing. Jadi shadowing ini kayak misalnya kita diikutkan sama asisten atau staff yang udah bekerja. Jadi kita mengikuti aktivitas dia. Ya untung-untung kalau dianya baik ya, kita diajarin banyak hal kayak gitu di sana selama itu sama dia. Nah, setelah itu juga ada program simulasi. Jadi simulasi ini kita berperan sebagai pekerja. Jadi kita ikut jadi pemanen, kemudian kita mengikuti program jadi tukang semprot dan tukang pupuk. Nah, tujuannya apa? Mungkin supaya kita ngerasain gimana sih jadi si pekerja. Jadi ketika kita nantinya udah di jobnya kita tahu kapan kita harus marah di waktu-waktu tertentu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi di Inklas itu nanti akan ada ujian. Ujiannya sih nggak tentu gitu waktunya. Tiba-tiba kalau udah banyak materi yang dibahas, kita ujian. Jadi yang udah diajarkan itu diujikan lagi. Jadi kriteria penilaian selama Inklas ini di perusahaan yang aku ikutin, itu ada penilaian dari ujian, kemudian ada etika perilaku, dan juga praktik. Ketika kita praktek di luar, apakah kita aktif atau enggak, apakah kita antusias, itu jadi penilaian buat si trainernya. Nah, nanti nilai tersebut akan jadi penentu apakah kita berhak lolos atau lulus untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu on the job training. Jadi Inklas yang ini berlangsung selama 3 bulan. Jadi waktu 3 bulan itu kita tuh nggak mendapatkan gaji ya. Jadi istilahnya kita bilangnya bukan gaji tapi uang saku. Dan untuk uang sakunya itu bervariasi. Jadi aku kasih gambaran aja, mungkin ya sekitar 2 jutaan aja kayak gitu. Nah, setelah semua program itu selesai, kita akan udah mulai happy-happy ya. Jadi mulai happy-happy kayak ada program kayak team building gitu. Jadi di sana kita kayak main games. Jadi setelah kita jalani aktivitas yang padat gitu, kita main games. Jadi itu seru banget, menjaga dan melatih kekompakan tim. Nah, setelah itu nggak lama kita persiapan untuk closing seremonial. Karena udah melakukan ujian akhir di Inklas dan udah ada pengumumannya nanti ketika kita closing, kita dinyatakan lulus atau enggak waktu kita closing. Dan sama aja kayak opening sama closing, jadi pimpinan tertinggi juga diundang pada saat acara closing itu. Setelah itu ya udah selesai, jadi kita diumumin lolos atau enggak. Habis itu kita pembagian di mana kita akan ditempatkan untuk melakukan on the job training. Dan akhirnya program itu selesai gitu teman-teman. Nah, sorry kalau misalnya aku nggak terlalu detail menceritakan berbagai macam kegiatannya. Yang pasti itu seru banget, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan bisa menjadi media untuk pengembangan diri kita selanjutnya. So, worth it banget kalau kalian pengen ikut MT di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mungkin cukup di sini dulu sharing momennya untuk program Inklas. Nanti di next video aku akan sharing juga pengalaman aku mengikuti on the job trainingnya. Nah, jadi buat teman-teman,
tetap support terus channel ini biar semakin berkembang, dan jangan lupa kalian subscribe dan juga share ke semua sosial media kalian. Oke, see you, bye.